Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan bagi masyarakat yang akan divaksin saat berpuasa? Kita akan langsung bertanya kepada Dr. Iris Rengganis yang merupakan Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi PBID. Selamat malam, Dokter. Selamat malam. Dokter, ini kan sudah ada fatwa MUI bahwa vaksin tidak membatalkan puasa. Nah, pemerintah juga mengimbau jika memang kondisi badannya dirasa tidak fit, bisa divaksin usai berbuka. Nah, secara medis dan menurut dokter, bagaimana sebenarnya teknis pelaksanaan vaksinasi yang terbaik dilakukan saat bulan Ramadan nanti? Ya, sebetulnya yang baik memang ada ada dua alternatif. Yang pertama adalah setelah sahur, nanti pada jam pagi kan bisa divaksinasi. Karena kan dia sudah sarapan, ya sudah tidur cukup malamnya, ya seperti itu. Walaupun bulan puasa banyak doa, tetapi saya kira itu membuat lebih sehat ya, lebih kuat imannya dan semuanya. Nah, jadi bisa pagi-pagi divaksinasi. Tetapi tentu dengan catatan dia harus mempersiapkan diri kalau ada komorbid sebelumnya dan sudah ada catatan dari dokter yang merawatnya bahwa dia boleh divaksinasi. Nah, bila mana terjadi KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi yang harus membuat si seorang harus buka puasa, itu harus dijelaskan dari awal. Ya, jadi dia sudah tahu bila mana perluan harus buka puasa karena suatu hal KIPI, nah tentu itu harus buka puasa. Ya, tetapi ada alternatif yang kedua adalah malam setelah puasa atau buka itu kalau bisa diadakan layanan juga. Saya kira itu sangat baik sekali karena ini kan masa pandemik ya, masa pandemik dengan bulan puasa. Jadi kita memang bagaimana menyatukan supaya pelayanan tetap bisa berjalan. Tetapi untuk beberapa orang yang memang setelah puasa baru boleh mau vaksinasi itu sudah ada fasilitasnya. Oke, dokter, kalau kita bicara lagi soal potensi KIPI yang mungkin ada, pastinya penerimaan tubuh terhadap vaksin bagi setiap orang ini berbeda-beda. KIPI-nya pun beragam. Tadi dokter sampaikan mungkin saja ada KIPI yang mengarah kepada berbuka puasa begitu. Tapi itu potensi-potensi seperti itu besar adanya atau seperti apa, dok? Sebetulnya kalau KIPI itu sangat individual. Banyak orang juga yang merasa tidak apa-apa setelah vaksinasi. Tetapi kalau nyeri bekas suntikan itu kan kita bisa kompres seperti itu ya. Tetapi kalau dia udah nggak tahan misalnya ada mual sampai muntah ya itu kan harus batal. Ya kemudian ada reaksi alergi ya itu kemudian juga harus batal sampai misal bentol-bentol ya itu tetap harus batal ya karena kan ada beberapa dia harus minum sesuatu juga gitu. Oke, baik. Jadi memang harus kita ada penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada setiap orang untuk divaksinasi. Jadi walaupun pagi bisa divaksinasi dari fatwa MUI sudah ada kejelasan bahwa itu tidak membatalkan, tetapi masalah yang lain adalah bila timbul KIPI yang mengharuskan dia batal. Nah itu juga harus diberi penjelasan. Dan ada baiknya juga bila mana kalau pemerintah bisa menyiapkan setelah buka puasa ada pelayanan lagi, itu akan lebih baik lagi. Jadi kita ada berbagai macam alternatif karena masa-masa pandemik ini kita juga ingin target daripada vaksinasi tetap dilaksanakan. Jadi kita juga harus membuat beberapa alternatif. Berarti target untuk mencapai herd immunity-nya juga harus bisa tercapai ya, dok ya. Salah satunya adalah diseimbangkan semuanya. Baik, diupayakan kepada pemerintah ini sebaiknya mengadakan waktu vaksinasi pasca bulan atau pasca berbuka puasa ya, dok ya. Tapi kalau secara keilmuan, secara medis, kalau vaksin saat siang hari, saat perut kosong berpuasa itu aman nggak sih, dok? Karena kan kita tidak pernah tahu ya, jika kita harus menunggu dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kemudian mendapatkan vaksin, mungkin datangnya pagi-pagi, tapi kesempatan divaksinnya sudah menjelang siang hari, itu aman nggak, dok, ketika perut kosong di siang hari seperti itu? Sangat individual, sangat individual sekali. Jadi kita tidak bisa mensamaratakan ke semua orang. Memang nggak ada peraturannya bahwa vaksin harus makan dulu, nggak ada peraturannya. Tetapi kebanyakan beberapa orang merasa kalau terlalu lama itu lapar ya, kemudian nanti menimbulkan hal-hal hipoglikemik ya, jadi kekurangan tenaga dalam tubuh. Nah itu kan efeknya bisa saja terjadi KIPI ya, seperti itu. Jadi kondisi sebetulnya yang kita inginkan adalah kondisi prima ya, pada saat divaksinasi kondisi baik. Jadi seringkali dokter menasihati makan dulu ya, tidur cukup, itu kan maksudnya supaya kondisi baik ya, sebetulnya itu yang diinginkan. Sejumlah pihak ini akan mendapatkan vaksin dosis kedua pada bulan Ramadan, dok. Apa kemudian
yang sebaiknya diperhatikan, terutama bagi mereka yang mungkin sudah menjalani vaksin tahap pertama atau dosis pertama, di menuju ke dosis kedua ini? Apakah mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi acuan begitu dok? Misalnya pada saat pertama tidak terlalu terasa gejala-gejala atau dampak pasca vaksin pertama, dan itu kemudian lebih bisa meyakinkan bahwa di vaksin dosis kedua itu juga berarti lebih aman dok? Ya, sama saja ya. Pertama, kedua vaksinnya itu juga, ya sama juga vaksin yang sama sebetulnya. Ya, jadi efek simpang bisa saja terjadi sama, bisa lebih ringan, bisa lebih pegel. Itu sangat individual saat itu. Ya, tergantung keadaan seseorang juga. Ya, sistem imunnya bagaimana saat itu. Jadi sebetulnya kita tidak usah terlalu ditakutkan. Ya, kalau pertamanya baik-baik saja, ya kedua juga biasanya akan baik-baik saja. Kalau efek simpang berlainan sedikit, waktu pertama kok ada yang lebih sakit, tapi kadang-kadang yang lain juga bilang, oh yang kedua lebih sakit. Mungkin cara menyuntiknya juga mungkin kan beda orang. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas kita kan tahu efek simpangnya apa saja yang terjadi. Jadi semua orang sudah diberitahu, semua orang sudah mengerti efek simpang daripada vaksin, ada yang lokal, ada yang sistemik, seperti itu. Dan semuanya sudah harus diantisipasi tentunya. Berarti kenali dulu kondisi dari tubuhnya, kemudian juga sampaikan apa yang dirasakan kepada tenaga medis di proses screening ya dok ya, agar nanti proses vaksinasinya juga bisa berjalan dengan lancar. Terakhir Dokter Iris, apa sih dok yang kemudian harus dipersiapkan, apa-apa saja yang harus dipersiapkan khususnya bagi yang akan divaksin di bulan Ramadan atau saat berpuasa nanti? Ya, jadi kalau di bulan Ramadan tentu kita tetap makanan bergizi. Ya, jadi pilihlah makanan yang betul-betul untuk meningkatkan imun sistem kita, apalagi di masa pandemik. Sahur makan secukupnya. Ya, jadi jangan terlalu diet pada sahur. Ya, sahur bukan rakus juga, tapi bisa cukupnya tetapi bergizi. Itu penting sekali, ya. Seperti itu. Apalagi kalau kita rencana mau vaksinasi. Mengatur waktu tidur, ya. Mungkin mau tahajud, mau apa, tapi tetap mengatur waktu tidur. Minimal berapa jam berarti dok? Seharusnya kan 6-8 jam. Tapi mungkin bulan puasa berkurang sedikit, mungkin 6 jam. Baik, terima kasih kalau banyak. Tahajud kan pasti berkurang, nggak apa-apa. Banyak doa juga kan kita. Oke, yang pasti pastikan kondisi tubuhnya juga tetap fit agar bisa mendapatkan vaksinasi sesuai dengan aturan yang ada ya dok ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Dr. Iris Rengganis yang merupakan Ketua Tim Advokasi Pelaksanaan Vaksinasi PBID. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama.